Kok enggak ada suara ya di tempat saya? Ada ya, pada diem semua. Eng lakoni jedul. Aku yang jedul kat mau. Helah tenane lho, Bu. Tenan. Aku ngenteni. Ngenteni sinten? Ngenteni. Aku. Heeh. Lah aku sudah di sini kok diinteni lho. Lah tadi tak bukain nggak ada orang semua. Tes. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah. Bisa. Maaf. Bisa Tidak didengar. dijawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tepat ya, kita tadi sudah mulai jam 19.00. Kita nanti insya Allah selesainya juga tepat biar tidak terlalu malam. Katanya ditunggu istrinya ini, Kak Ahmad Zainuddin ini ditunggu istrinya katanya. Bohong. Tidak punya istri dia, bohong. Sebenarnya jangan sering ngapusi. Hai Kak Rus. Dosa. Kak, sebelum kita mulai, monggo Kak Ning dipimpin doa terlebih dahulu. Kak Ning, monggo. Kak Ning. Sebelum memulai kegiatan. Halo? Kak Ning, dengar? Oh, monggo. Okay. Dengar? Dengar, Bu. Dengar? Ya, sebelum memulai kegiatan. Lanjutkan. Sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan pada malam hari ini kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan harapan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Selesai, amin. Monggo Kak, dilanjutkan. Terima kasih Kak Ning untuk sudah memimpin doa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hilang suaranya. Nah, itu kok keluar. Terus kita belajar mandiri begitu. Wong iso kabeh, sing penting aku gandul. Kok gandulan. Ya apa-apa lho lah, tenan piye. Kak Ade, syukuran ya Ade. Ngapa? Lah kok syukuran? Jerawatnya itu. Iya, gede banget. Ya, mohon maaf ini saya terlempar, ini sudah bisa masuk lagi. Kakak-kakak, untuk hari ini, malam ini kita cuma 1 JP ya. 1 JP itu cuma 45 menit. 45 menit. Materi kita adalah tentang RTL. RTL adalah rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
durasinya 1 JP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam, Om Swastiastu, Waalaikumsalam. damai sejahtera, namo buddhaya dan salam kebajikan. Di ruang virtual ini, kakak-kakak, banyak ini ada mindfulness. Nah, ada mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu dan kebaikan. Ini tidak perlu saya mindfulness lagi, karena kalau di rumah kelihatannya sudah tenang bersama keluarganya masing-masing. Sudah tidak ada yang ngejar-ngejar pekerjaan di rumah ini. Enggak, Kak, saya melarikan diri. Melarikan diri. Jangan, nanti tak tangkap. Enggak apa-apa, Bu, ditangkap, diopeni 3 kali sehari. Oh, tenang kalau Kak Neng mau mengopeni 3 kali sehari. Tadi sudah bersama sudah. Terus bisa dilihat nggih? Bisa. Bisa. Kesepakatan bersama seperti biasa, bisa. menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan regen, atau dipersilahkan kalau ingin menyampaikan sesuatu. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, apalagi kalau di rumah ya, teknisnya banyak ini unsurnya. Nah, itu sudah dipanggil-panggil sama anaknya, nanti goreng endok lali, anak-anaknya jaluk endok, jaluk mie. Boleh, silahkan kalau anaknya jaluk endok, telur digoreng kirian, betul apa-apa. Pak wah lah niku bahaya niku. Pripun kandang nek Pak Wah, ini sudah di luar ekspektasi, ini tidak perlu ditanggapi lah. Kak Rosi senengane ngoten niku kok wis jantenan. Ini sebenarnya mancing-mancing kok niku. Nggih. Untuk hari ini tujuan kita adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, agenda di sesi ini adalah persiapan belajar, menyampaikan tujuan dan komitmen belajar, merefleksikan refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, dan penilaian dan lini masa. Dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang RTL. Nah, ini nanti yang banyak, kelihatannya banyak diskusinya ini nanti. Di pendahuluan ini, kakak, di sini ada angka 1 sampai 10. Ini terkait kesiapan belajar panjenengan. Malam ini, kesiapan belajar panjenengan itu berada di nilai yang keberapa, Kak Ning? Gimana? Tadi keluar. Kesiapan belajar panjenengan kalau dinilai angka 1 sampai 10 itu di angka berapa? 7 aja, apa 6? 7. Kok 6? 7 apa 6 ini? Ya, 7. 7. Lah ya dicambi-cambi yo. Oh, siap. Napa tesih enten pesenan iki? Dek mau bar, nyiapke nginjing-nginjing 2 tempat. Wah, keandang luar biasa ini, sudah 10 ini. Sudah 10 ini. Kak Ahmad bisa diketik di kolom chat kesiapannya karena sedang tidak bisa berkata-kata ini. Kak Andreas, dalam posisi nomor berapa ini Kak Andreas? 7, Kak. 7, siap. Saya ketemu sama guru bahasa Katoliknya di warga ini tadi Kak. Kemarin Kak Andreas. Siapa namanya Bu Elsa, Kak. Siap. Bu Elsa, ya, Bu Elsa. Ya, 9 menyimak, siap menyimak Kak Ahmad, luar biasa. Kak Rosita, berapa ini Kak Rosita? Saya 4 berarti paling rendah sendiri ya. Waduh, ini susah ini kalau masih 4 ini harus ditingkatkan dulu ini biar jadi minimal 7 ini berarti. Oke.
Harus Ini sering yang ke belum Mojosongo 2 masuk itu. berarti Kak Roni, Kak Joko, Kak Warso. Suwarso. Monggo dihubungi dulu, jangan lupa ini nanti Kak Warso. Malah badminton ini nanti. Thank you. Kak Roni, Kak Joko, Kak Warso. Majikan. Mbak, sebelum naik bikinin kopi dulu, Mbak. Mesti kok ngantuk aku pas pulang sini kuliah. Manja tenan nih Pak Andangi. Apa? Manja. Ya Kak. Krungu toh. Durung tak mute. Asistennya oke, Wi. Asistennya oke. Nggih, kita lanjutkan. Setelah dibelajar, sudah insya Allah semua sudah siap. Bahkan ada yang 10, nanti yang 10 dibagi ke teman-temannya aja. Dibagi ke Kak Rosita biar jadi 7. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut untuk RTL penerapan berbasis proyek, yaitu melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, refleksi awal. Kita sampai di refleksi awal. Refleksi awal yaitu yang pertama, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran proyek salah satunya seperti ini kakak-kakak. Untuk berbasis proyek itu adalah bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek atau proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kira-kira sudah pernah belum kakak bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek ini selain P5? Kalau P5 pasti berkolaborasi. Tapi kalau yang pelajaran-pelajaran yang lain sudah pernah atau belum enggak? Mungkin ada yang sudah pernah selain P5. Yang intra. Sudah tentu Biasanya, belum. Oh, sudah tentu belum. Kalau PJOK Pernah itu jarang ya. Kalau pernah Kak Andang. Kalau PJOK itu biasanya jarang. Oh, penelitian. Oke, penelitian dengan kelas bisa dengan rekan sejawat. Untuk kalau di pelajaran yang lain mungkin bisa ya, ujian itu 2 mapel jadikan 1, apalagi di SD sekarang kan mata pelajarannya 1 buku itu bisa buat beberapa mata pelajaran ya. Jadi itu nanti yang P5 pasti berkolaborasi dengan yang lain. Nah, bagaimana melibatkan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kita terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau ini mungkin belum ya, karena KBS ini baru dipelajari baru minggu ini ya. Mungkin belum dipraktekkan, mungkin praktekannya mungkin pas RTL ini nanti. Nah, jadi di bagaimana melibatkan komunitas belajar nanti panjenengan akan praktek, akan merasakan bagaimana susahnya mengajak teman itu untuk ayo aku di program, ayo dilaksanakan, boro-boro mau menyampaikan, mau dijak rembukan itu terkadang susah ya, terkadang susah. Apalagi dijak ngumpul, ayo rungokno aku iki lho, programku ya apik banget digo anak-anak. Ngene iki wis penak, terkadang alasannya seperti itu. Apalagi kalau mengeluarkan uang, alah wis ora nek duwite sekolah wis pas digo ngene-ngene iki ya, dan lain sebagainya. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam menerapkan PJBL? Nah, voice, choice, dan ownership ini adalah yang kemarin ditanyakan Kak Ade. Nah, ini adalah student ya, ini berpusat pada siswa, student center berpusat pada siswa atau merasa kepemilikan siswa, yaitu ini ya. Jadi voice itu siswa mendapatkan masukan dari siswa.
choice, pilihannya siswa sendiri. Ketika voice dan choice ini sudah sudah berasal dari siswa, maka siswa akan merasa memiliki. Ini adalah student agency ya, ini namanya student agency. Dan apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam pembelajaran PJBL sudah berdampak pada pembelajaran setelah didik? Nah, ini nanti, ini yang paling penting sebenarnya kakak-kakak. Student agency ini yang terdiri voice, choice, ownership ini coba panjenengan gali dari anak-anak. Mungkin saat anak-anak curhat, anak-anak itu pengennya apa ya? Terus yang sudah kita miliki untuk mewujudkan keinginan anak-anak itu apa? Akhirnya ada banyak pilihan sebenarnya. Yuk kita anak-anak pengen main musik. Sebenarnya ada nih studio musik di sekolahan. Tapi kondisinya rusak semua. Ya, ini bagaimana caranya kita melaksanakan pilihannya anak-anak ini, suaranya anak-anak ini, sehingga mereka akan merasa memiliki, sehingga alat-alat yang terkadang kalau sudah rasa memiliki, mungkin wis Bu, saya aja yang membetulkan, mungkin senar gitarnya rusak nih, Bu, saya tak belikan aja Bu. Nah, akhirnya dia rasa memiliki, dia yang akan membelikan. Stick drumnya hilang nih, Bu, saya punya stick drum nih, tak bawa ke sekolahan aja dipakai. Nah, inilah ketika voice choice ini muncul, ownership otomatis akan muncul. Nah, ketika anak-anak sudah menyampaikan sesuatu, sudah memilih sesuatu, terus jangan dipatahkan. Wis sekolah ra ndek apa-apa wis rasa wae daripada ragate akeh dan lain sebagainya. Nah, ini jangan. Malah justru ketika walaupun tidak punya biaya, coba anak-anak digali. Mungkin siapa yang siap untuk membelikan senar dulu? Siapa yang di rumahnya punya senar dan lain sebagainya? Siapa yang di rumahnya punya stick drum, siapa yang punya kabel gitar dan lain sebagainya. Ini kepemilikan ini akan muncul. Selanjutnya, tujuan adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, ini. Selanjutnya, saya sampaikan tentang RTL. Kakak-kakak, di RTL ini, sebagai pengantar tugasnya dulu kita mulai, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah ataupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana. Nah, ini kokurikuler ya Bapak Ibu. Untuk tindak RTL-nya. Agar Bapak Ibu atau kakak-kakak semua mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, di pengantar yang kedua, sebelum merancang program, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah ataupun sekolah yang panjenengan ampu. Rencana tindak lanjut atau RTL kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang dihadapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi ini yang diharapkan untuk muncul. Adapun penilaian tugas ini meliputi satu, kita harus ada tujuannya dulu. Mengetahui tujuannya apa. Oke. Kalau kemarin ada 3 tujuan. Tujuannya adalah untuk tidak tergantung sama gadget. Terus ada 3 kemarin. Terus kelengkapan rencana dan struktur program. Keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi
bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan. Nah, diingat, bukan yang sudah berjalan, kakak-kakak. Jadi yang akan kita laksanakan, rencana, ini baru rencana. Oke. Rencananya seperti apa? Terus, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasi berupa kegiatan, berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Jadi ketika panjenengan mengumpulkan nanti, mempresentasikan program jenengan, ada notulennya, ada apa namanya, ada absensinya, ada hasilnya apa, seperti apa. Nah, ini harus ditulis, nanti dimasukkan di RTL. Atau mungkin saat panjenengan mendengarkan atau mencari informasi dari siswa. Mungkin sebelum panjenengan buat program ini mengumpulkan beberapa anak dulu dari perwakilan kelas. Kemudian panjenengan tanya, ya itu harus ada dokumentasinya. Ketika jenengan tanya, oh ini loh, mengumpulkan data dari anak, student agensinya ini loh yang muncul. Voice mendengarkan dari anak, choice ini adalah pilihan anak. Nah, ini harus disampaikan, harus dimunculkan di materinya. Nah, yang B adalah rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Modanya adalah penugasan mandiri. Jadi nanti tugasnya adalah masing-masing per individu. RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami RTL atau rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini mohon bisa dilaksanakan dengan baik sehingga waktunya tidak terlambat seperti membuat aksi nyata kemarin. Nah, komponennya yang ada nanti di dalam, ada maksimal nanti 9 slide. Bahan tayangnya nanti ada 9 slide, kakak-kakak. Slide yang pertama adalah judul, program, dan kegiatan. Oke. Judul dan program kegiatan. Yang kedua adalah, slide kedua adalah latar belakang. Yang ketiga adalah tujuan program. Yang keempat, capaiannya atau langkah dan hasil yang diharapkan. Yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur atau program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, yaitu yang 4 tadi adalah langkah-langkahnya, kapan, bagaimana, di mana, seperti apa. Nah, itu struktur programnya juga disampaikan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah. Nah, ini adalah berarti yang 7 aset itu. Memiliki apa saja untuk mendukung program panjenengan. Yang ketujuh adalah rencana dan evaluasi. Rencananya bagaimana, evaluasinya yang bagaimana. Kalau yang 5 tadi siapa saja yang akan terlibat. Yang akan terlibat itu siapa saja. Yang ke-8 kemungkinan tantangan. Nah, dari semuanya itu pasti ada tantangan. Contoh nih, saya membuat program seperti ini membutuhkan dana. Tantangannya adalah ketika nanti dana ini saya ajukan pasti berat. Nah, tantangan seperti itu untuk menyelesaikannya bagaimana? Atau mungkin dengan menggunakan dananya anak-anak masing-masing atau bagaimana? Silahkan. Tantangan pasti ada. Mungkin kalau mau mengadakan di suatu sekolahan, kebetulan sekolahnya tidak mempunyai sarana prasarana. Tantangannya itu, oh ternyata anak-anak bisa dibawa ke sebuah lapangan untuk memfasilitasi karena kita dekat di lapangan. Nah, itu harus dimunculkan. Nah, untuk keterangannya RTL yang dibuat kakak-kakak semua akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, unggah tugas seperti bahan tayang notulen
atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, dokumentasi lainnya yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program rencana, ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan. Jadi tugasnya nanti ada 2 kakak-kakak. Yang pertama adalah rencananya dulu. Rencananya dibuat PowerPoint atau dibuat video, di-upload di YouTube. Dan kemudian yang kedua adalah penyampaian rencana panjenengan pada KBS. Nah, setelah muncul rencana itu, pada KBS disampaikan. Selanjutnya, penjelasan atau komponen perencanaan. Nah, judul itu adalah berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Bisa jadi judul dibuat seperti punyanya Kak Andang, Gembala. Artinya apa? Nah, terus yang kedua, uraian kegiatan atau secara singkat atau konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Latar belakang kenapa bisa muncul judul seperti itu? Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana student agensinya, suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid itu seperti apa. Terus, jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang dimiliki berdasarkan pemetaan aset terkait dengan yang telah dilaksanakan Bapak Ibu di modul 1.2. Dan nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minimal terdapat pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya hasil survei atau interview dengan murid, dengan orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain-lain. Kalau kemarin di tempat saya itu ada orang tua itu usul untuk memfasilitasi yang anak-anak suka naik gunung. Tapi kebetulan kami belum mampu sehingga kita belum bisa menyampaikan. Nah, itu adalah contoh dari orang tua. Yang ketiga, komponen, penjelasan tentang komponen, yaitu tujuan program. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK, berpihak pada peserta didik. Tujuan program, nah ini ada visi guru PJOK. Jadi tujuan program ini dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK. Jadi supaya mengarah ke PJOK, boleh melalui SEM, boleh melalui belajar kegiatan gerak, boleh melalui kebugaran jasmani, dan lain sebagainya. Atau dengan kalau kemarin Kak Rosita membuat suatu alat untuk pendekatan pengukuran kebugaran jasmani atau pelaksanaan PJOK, monggo silahkan. Diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan langkah-langkah tindakan harus bersifat kritis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dan suara atau pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga kemungkinan untuk berkontribusi di dalam merencanakan pembelajaran berbasis proyek, per proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utamanya. Mungkin bisa jadi kita yang membuat Bapak Ibu, tapi pemeran utamanya semuanya adalah siswa. Mungkin kita buat kompetisi gobak sodor. Gobak sodor, kan anak-anak belum mengenal nih tradisional gobak sodor, atau mungkin betengan atau apa dan lain, monggo. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakannya. Selanjutnya, di struktur program, di mitra komunitas belajar, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nah, ini diingat. Kokurikuler di sekolah. Boleh kokurikuler di sekolah. Boleh juga intra saat proses pembelajaran. Pada SEM bisa dilaksanakan di pas proses pembelajaran. Tapi ingat harus berkolaborasi dengan
teman sejawat. Jelaskan skala program kegiatan yang rinci, terukur dan detail, target populasi atau kelas usianya berapa. Nah, ini nanti ada struktur programnya itu untuk kelas berapa, usianya berapa. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan harus ada. Selanjutnya, gunakan informasi pemetaan aset atau modul. Nah, di sini contoh nama proyek. Yuk gerak. Nah, ini contoh. Yuk gerak. Doni, guru Mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan sebagai bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasannya seperti apa, menyiapkan rubrik penilaiannya seperti apa. Yuni berdiskusi. Yuni Mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya. Termasuk rubrik penilaiannya. Indra itu guru Bahasa Indonesianya berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas persiapan, penugasan, presentasi. Bagaimana ketika siswa nanti presentasi dan lain sebagainya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan atau aset based thinking-nya. Selanjutnya pertanyaan tentang ini masih fokus pada aset based thinking. Dan rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Setelah kegiatan, bagaimana dievaluasinya? Dari siapa saja yang mengevaluasi, akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam kegiatan di sekolah. Nah, itu harus ada. Dan kemudian kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang muncul, ini sudah pasti nanti ada tantangan yang berarti. Nah, selanjutnya, tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada TKR. Mendukung penumbuhan suara. Nah, kelengkapan rencana dalam struktur, deskripsi target peserta didik dilibatkan jelas cakupannya. Keterlibatan komunitas belajar dalam sekolah, ragam, sumber, dan rencana evaluasi. Saya percepat aja nanti waktunya buru tidak. Nah, lini masanya. Ini lini masanya ini 6 hari setelah penyusunan RTL, berarti kemarin itu sudah kita RTL. Coba saya lihat dulu untuk RTL ini sampai mana coba? Sampai hari apa ini? Tanggal 29 kalau nggak salah, Kak. Tanggal 29 ya RTL ya, coba saya lihat dulu. Iya, kalau nggak salah kemarin buka. Nah, masih lama berarti ini RTL-nya. RTL. Unggah tugas RA. Unggah tugas RTL. Oh, 16 November, Kak. Terakhir. 16 November untuk RTL. RTL nanti di 16 November. November nggih, paling terlambat nanti 16 November. Monggo disiapkan. Iya benar, 6 hari berarti 16 November. Nah, ini lini masanya. Silahkan nanti kalau ada apa-apa silahkan dikonsultasikan. Bisa ditanyakan langsung ke saya atau di grup agar teman-teman juga tahu. Nah, sekarang adalah sebelum diskusi akan saya tampilkan video saya tentang rencananya.
Nanti sambil saya berhenti sambil sedikit saya jelaskan. Kalau punyanya Kak S kemarin juga sudah lengkap, sudah bagus kemarin. Nah, ini kakak-kakak dari pertama saya kelihatan nggih? Ini halaman judul. Belum muncul, Kak. Belum muncul. Belum muncul. Belum. Ada tulisan apa-apa. Nah, sudah muncul ya? Mungkin ada suaranya atau enggak ini? Kak. Nah, ini halaman Belum judul. ada. Ini halaman judul, kemudian ini nama halaman kedua ini adalah nama programnya, yaitu mengemas permainan tradisional melalui SEM. Nah, yang halaman 3 ini adalah latar belakangnya. Ya, ini permainan tradisional untuk sudah banyak dilupakan pada anak-anak. Kalau menurut saya, anak-anak generasi Z ini mereka lebih sibuk bermain gadget dibandingkan dengan melakukan permainan. Adapun tersebut saya mencari informasi dari beberapa siswa yang hasilnya pun diantaranya adalah mereka lebih sering memegang gadget, mereka kurang mengenal permainan-permainan tradisional, mereka ingin, lah ini voice choice-nya di sini. Ada voice choice-nya. Kita mengumpulkan anak, mereka ingin mengenal permainan tradisional dan ingin mempraktekkan atau ingin mencoba permainan tradisional. Nah, ini dokumentasi ketika saya mencari informasi pada anak-anak. Anak-anak dikumpulkan, kita cari informasi. Saat tadi anak-anak muncul, oh iya Pak, saya belum pernah main egrang, saya belum pernah main cublak-cublak suwung, ini saya belum pernah. Nah, makanya dikumpulkan dulu, dijak ngobrol, apa sih kegiatannya. Nah, tujuannya apa sih tadi? Dapat mengenal dan mempraktekkan permainan tradisional. Peserta didik dapat terbiasa melakukan aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Peserta didik dapat menyusun rencana permainan tradisional dengan metode SEM. Nah, capaian langkah-langkahnya juga peserta didik mampu memahami, mempraktekkan, dan lain sebagainya. Struktur program, nah ini struktur program ini dilaksanakan kegiatan kuliah dalam rangka memperingati hari ke-79 kemerdekaan RI, tanggal 16/17 tahun 2024. Sasarannya adalah kelas berapa, kegiatannya akan disusun dan dilaksanakan oleh siswa. Guru hanya sebagai pendamping saja, sehingga student agensinya akan muncul pelaksanaan kegiatan ini. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah, nah ini 7 aset itu dimunculkan. 7 aset itu dimunculkan.
Rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi warga sekolah yang akan terlibat adalah 2 orang guru PJOK, tim kesiswaan, tim sarana prasarana sekolah, dan tim OB agar dapat membantu monitoring kegiatan dan refleksi di akhir kegiatan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Nah, tantangan. Tantangan ini adalah pengkondisian peserta didik. Karena siswa ruangan kita sempit, jadi yang harus dilaksanakan di SMK Syahid, sehingga pengkondisian peserta didik ini harus diatur dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya dengan tempat sempit ini akan mudah timbul gesekan. Nah, ini pembagian lokasi lomba harus benar-benar baik, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini ada koordinasi kombel, excellent trust, integrity. Nah, terima kasih. Seperti itu kakak-kakak. Untuk kegiatannya. Itu tadi PPT dibuat video gitu toh Kak? Iya, PPT saya buat video. Nanti kalau di Canva ada nanti. Kalau mau bikin Canva yang pro, nah ini ahlinya Kak Andang ini. Pakai akun pendidikan kita, otomatis akan pro. Nah, pakai akun belajar ID biasanya maksudnya. oke, akun belajar ID nanti otomatis akan pro. Jadi seperti itu kakak-kakak. Kita sekarang diskusi. Monggo untuk didiskusikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Oke Kak Pugo, saya coba mau tanya Kak ya. Monggo Kak Andang. Yang dicontohkan Kak Pugo tadi apa LTR-nya, rencananya, RTL-nya, basicnya SEM ya? Iya, SEM. Nah, gerak. SEM kalau ya, mohon maaf kalau SEM di kami ya, terutama yang mengajar di SD, anak-anak kayaknya belum mampu untuk diberikan model SEM. Misalnya kita menggunakan model lainnya, bolehkah? Boleh. Berarti nanti fokusnya pada pengembangan gerak, bukan di SEM. Dalam bentuk pengembangan gerak bisa, mungkin judulnya ya. bisa diganti pengembangan gerak melalui permainan tradisional, bisa. Oh gitu. Oke. Nggak harus intra maupun ekstrakurikuler ya Kak ya? Nggak harus, yang penting kombelnya. Nggak masalah, gitu yang penting ya? Ada kombelnya itu. Oh siap Kak. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Ada lagi? Itu dipraktekkan enggak Kak? Enggak, masalah praktek itu nanti terakhir. Yang penting itu tadi kan sudah buat materi dalam bentuk PPT, dibuat video. Nah, hasilnya itu jenengan video-videonya itu jenengan menyampaikan, mengumpulkan siswa, terus menyampaikan kepada kombel saat kombel itu loh. Yang penting itu video saat menyampaikan rencana jenengan di kombel itu dibuat videonya. Coba saya carikan yang punya saya nggih, yang di kombel. Mudah-mudahan saya download. Maksudnya kalau kedepannya itu diaplikasikan, kami kan harus mempersiapkan video sama anak-anak, dan nanti takutnya kegiatan di sekolah saya juga sudah berjalan, ternyata butuh begitu. Jadi kalau memang mau di ini, saya persiapkan dulu sekalian memori, peralatannya. Kalau memang mau dilaksanakan, ya kan ini baru rencana. Saya tadi kan rencananya saya 17. Kegiatan PKG saya sudah selesai, itu rencananya belum terlaksana malahan. Oh gitu, G. Jadi baru rencana. Jadi ketika PKG sudah selesai ini pelaksananya malah belum terlaksana. Masalahnya pelaksananya masih jauh-jauh, masih nanti bulan depan. Iya. Tanya Kak, tanya dulu. Nggih, monggo.
Terima kasih. Terkait RTL ini ada 2 contoh yang tadi Kak Is itu pakai proyek ya, proyek 1 bulan atau apa itu kalau Nggih. nggak salah, sedikit membaca. Terus Pak jenengan pakai metode SEM. Metode SEM itu kan bisa langsung ada hasilnya gitu ya, Kak. Betul yang mungkin kalau di tingkat SMP, SMA pakai SEM lebih cepat kalau mau diaplikasikan, itu 1. Terus yang kedua, kebetulan saya kemarin dapat jatah Nggih. kombel besok hari Rabu, tapi Rabunya itu tanggal 20, Kak. Ini saya nanti tak komunikasi sama bagian kurikulum, nek bagi saya untuk menyampaikan ini, makanya kemarin masih bingung, Kak, mohon solusi. Arek dikai opo gitu loh, kombel PJOK kon ngopo gitu kan. Ayo menemukan RTL ini mungkin bisa jadi saya akan menyampaikan ini malahan nanti. Menyampaikan kegiatan itu bisa ya. Kalau di SMP 20 itu kan ada kelompok belajar. Jadi setiap tidak harus apa mata pelajaran. Nah, kebetulan ini PJOK tadi kemarin pas Jumat itu ditunjuk. Besok kombelnya yang ngisi PJOK sama IPA kalau nggak salah itu IPA PJOK. Terus Pak Setri siap Iya, lah. justru malah itu kesempatan itu, Kak. Kesempatan ini pelaksanaan yang baik, kalau bisa malah dilaksanakan minta dukungan dari kepala sekolah malahan. Ya, untuk terkait diaplikasikan apa tidak sebenarnya ini fokus Nah, sebenarnya bagus diaplikasikan. Tapi kalau memang tidak rencana pun ya atau harapan-harapan gitu biasanya diharap-harap palsu karo mantan ora apa Pak Andang. Sing penting ki harapan ki terwujud RTL-nya dengan baik. Saya heran sama teman-teman di sini ternyata hebat-hebat Kak. Kon gawe lan dadi kabeh numpah aku sing Luar burung biasa. dhewe gitu kan. Luar biasa ini teman-teman yang di sini itu saya karena baru tadi ada sedikit kalimat yang menggelitik. Jadi ada kalimat yang saya rasakan dan jenengan utarakan itu tentang kerjasama itu apa namanya kerjasama tadi kolaborasi. Wah, kolaborasi ini saya malah dapat di sini dan sayangnya ini nggak satu kelas sekolah. Nggak satu sekolah dengan saya. Pemikiran teman-teman kan satu frekuensi gitu. Di saya terutama di PJOK itu ada 3 ini curhat boleh ya Kak Ros, saya boleh ya curhat ya. Karena Ya. keberlangsungan tadi betul keberlangsungan kegiatan dimanapun itu ternyata bahasa kolaborasi ini sangat mendukung Kak. Kalau tidak mendukung ya sama saja bohong kan gitu. Karena saya belum menemukan di tempat kami yang satu itu levelnya sangat tinggi sekali, yang bawah saya ternyata lulusan PG yang sangat idealis dan itu menurut saya ini agak susah, tapi ya saya coba gitu. Karena memang untuk banyak kegiatan di KBS ini membutuhkan kolaborasi yang sangat baik sebenarnya. Seperti itu Kak, terkait ini mungkin ya bisa kalau yang contohnya kayak Kak Pugu ini lumayan ini maksudnya bisa langsung di-action-kan walaupun action-nya nanti Putus-putus Desember ya Kak. enggak. Atau punya saya nih. Nggih putus sok nyambung putus ini bolone Kak Andang memang senengane nyambung putus sok. Lancar Kak. Saya lancar. Gitu, terima kasih. Ini pokoknya sip banget ya, saya mohon bimbingannya dan ini pokoknya ini ternyata guru-guru kandang CS ini hebat-hebat sekali ini. Wah, istimewa. Itu nggih, maunya contohnya dan yang lain pokoknya kita sinau bareng ora isin. Kalau tadi saya cerita di lintas Jawa Tengah yang PKG Kak. Ini ternyata pada seneng Kak. Ini ada teman saya yang juga di sekolah penggerak dan sebagainya dan ternyata di PKG itu katanya fasilitatornya penak-penak gitu. Ngajarinnya tenanan gitu. Tadi sempat video call untuk beberapa teman di Jawa Tengah itu.
Mungkin itu ya, Kak. Terima kasih. Pokoknya saling nganu aja lah, saling apa? Menurut saya ini saling ini yang kayaknya tugas yang terakhir ya, Kak ya. RTL ini. Satu lagi, Oh, Kak. masih ada satu lagi. Bukti karya. Oh, bukti karya. Oke. Oke, terima kasih. Pokoknya itu dulu. Mungkin yang lain monggo diskusi bisa lanjut. Itu. Kak Pugu mau nanya. Silakan Kak Ade. Kak Pugu, saya masih bingung. Usul, Kak. Suara saya dengar nggak, Kak? Dengar, masuk, aman. Dengar. Nah, saya itu masih bingung di kalau untuk pembuatannya itu kan lebih ke fotonya ya. Tadi itu aku lihat yang punya Kak Pugu itu punya fotonya. Nah, itu kan kita menyampaikan ke guru-guru yang mau kita ajak kolaborasi dengan kita. Nah, misalnya ini kan anak saya yang di SMA ini kan pada pengen materinya itu permainan tradisional. Gitu Kak Pugu. Nah, mereka tuh pengennya tuh enggrang. Nah, kebetulan kan saya punya enggrang nih di sekolah. Nah, misalnya saya hanya melibatkan 2 atau 3 guru, itu bagaimana Kak Pugu? Nah, boleh melibatkan 2 atau 3 guru dan juga mungkin satpam, mungkin juga sarana prasarana kan bisa. Oh Pak, ini nanti besok saya akan mengadakan kegiatan ini, mohon dikosongkan. Nah, itu kan sudah termasuk gitu. melibatkan teman-teman yang lain. Jadi dalam penyampaiannya tuh nggak mesti harus dikumpulkan jadi satu gitu ya kan? Kalau sebaiknya dikumpulkan, karena yang namanya KBS itu kan, kombel itu kan disampaikan mungkin ketika jenengan kumpulkan, ketika kakak kumpulkan, ada masukan, justru ada masukan. Oh iya Bu, alangkah baiknya nanti di sebelah sana nih, yang tempatnya agak rata. Karena kalau tidak rata kan bahaya ini untuk egrang. Mungkin ada masukan seperti itu malahan. Oh gitu. Jadi nanti pas mungkin ibaratnya ini kayak drama ya Kak ya. Jadi kayak saya ngumpulin 3 guru misalnya, terus nanti ada OB-nya. Nah nanti kayak model syuting gitu kan. Nanti saya ini saya contohkan ya. Saya contohkan yang punya saya coba ini. Nah, ini ketika saya melaksanakan belum terlihat. Ya. Belum. Kalau dikirim itunya Kak, linknya juga biar dilihat sendiri-sendiri gitu. Belum gitu. Dikirim aja Kak. Nanti saya kirim linknya juga. Ya. Saya kirim linknya ya. Saya kirim linknya. Kak Pugo niku Kak Andang angkat tangan. Raise hand dari Kak Andang.
Monggo Kak Andang silakan sambil masuk. Mohon maaf Kak Teguh sebelumnya, ini bisa termasuk pertanyaan, bisa juga mungkin termasuk ide ya mungkin ya. Monggo Kak Andang Sebelumnya sambil masuk boleh. kalau ini kombel kita misalkan ini kan teman-teman termasuk saya sebenarnya juga belum 100% mengerti, belum memahami, tidak dikatakan Kak Septri tadi ya terlalu inilah. Saya juga masih harus banyak belajar. Gini Kak, misalnya di kelas ini kita jadikan kombel untuk biar bisa ketemu, terus kita jadikan kombel awal gitu, bagaimana Kak? Kayaknya teman-teman akan lebih bisa sekalian tanya yang belum paham benar bisa sekalian belajar gitu. Di kelas kita ini kita anggap sebagai kombel gitu, bagaimana? Jadi pertanyaan sekaligus mungkin ide ya, bolehkah seperti itu gitu Kak, untuk mungkin untuk tugas yang kali ini. Matur nuwun. Karena mohon maaf, karena di dalam kombel ini kan memanfaatkan fasilitas di sekolahnya masing-masing. Nah, karena di fasilitas dan sekolahan satu dengan yang lain itu kondisinya berbeda-beda. Nah, ini yang bisa akan menjadi kendala untuk jika ini dilaksanakan di dalam satu kelas. Nah, kendalanya mungkin kan ketika saya mungkin begini, ketika saya yang harus syuting tentang penyampaian RTL ke kombel ya, mungkin sesuai dengan apa yang ada di saya, mungkin teman-teman bisa berkumpul di tempat saya gitu, mungkin maksudnya kombel kita seperti itu kan, mungkin kita bisa maksudnya syuting juga bisa sekalian menjelaskan apa RTL-nya sendiri gitu nggih, RTL-nya sendiri tapi dijelaskan RTL-nya dengan sesuai teman-teman dengan sendiri. sekolahan sendiri-sendiri. Cuma kita kan harus menjelaskan rencana itu ke teman sejawat. Kita anggap teman sejawatnya itu teman-teman yang ada di kelas ini. Mungkin kita sekalian bisa tanya jawab, juga sekalian menjalin silaturahmi yang dulu pernah terjadi selama seminggu. Kendalanya mungkin Kak, karena kombel ini kan orang yang di kombel ini akan terlibat terhadap kegiatan kita. Akan mungkin kita melibatkan seorang sarana prasarana nih, kayak tempatnya Kak Ade, saya harus mendatangkan sarana prasarana ini untuk ajak koordinasi. Nah, kombel itu sebenarnya bahasa lainnya koordinasi lah, koordinasi bagaimana kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolahan ini lancar. Kalau mungkin dengan teman-teman satu PKG mungkin itu namanya mungkin berbagi ya, kalau berbagi nggak masalah. Tapi karena ini kombel sehingga KBS, sehingga memang aset yang dimiliki diajak ngobrol, mungkin mereka punya masukan, kita ada kendala seperti ini, gimana untuk memecahkannya, seperti itu. Mungkin kalau satu kelas PKG ini bisa dikatakan menjadi berbagi, monggo enggak apa-apa, Mas. Oke Kak, terima kasih. Ini mungkin video yang dari saya, mungkin agak lambat jalannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Itu memaparkan RTL-nya ya Kak? Iya, memaparkan RTL kita. Habis itu kita akan ada diskusi, mungkin ada masukan dan lain sebagainya. Itu murid enggak sekalian di situ, Kak? Murid enggak. Karena murid tadi sudah kita choice voice-nya murid. Tinggal kita melaksanakannya aja. Kalau mau melibatkan murid, enggak apa-apa. Kalau Sam yang mau praktek murid, enggak apa-apa, dilibatkan juga enggak apa-apa. Boleh, malah lebih bagus itu. Jumlah guru berapa itu Kak? Ini sebenarnya ada 7.
Tapi ini yang datang 5. Ada yang datang 6. Kalau yang terlibat hanya 3 guru gitu nggak masalah ya Kak ya? Yang terlibat langsung dengan kegiatan L kita itu. Enggak masalah. Men jajak kene ora akeh-akeh ngono. Bar kuwi nyatene men ora akeh ngono to kandang maksude iki. Nek bar jak kuwi terus nyatene ora akeh ngono lho maksude iki. Nggih. Sing cetha wae, cetha. Yo ngene iki nek rame dangi ngono ya iso-iso dibalang sandal kok. Enggak, maksudnya kan kalau kita menggunakan P5 kan mata pelajaran yang apa ya terlibat itu kan misalnya hanya guru kelas, guru agama kan di SD kan cuma Siti. Guru kelas. Kalau programnya memang benar-benar dilaksanakan sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Oke, siap Kak. Oke, berarti boleh gitu ya Kak ya, tergantung mata pelajaran dan guru kelas yang terlibat ya Kak ya. Terima kasih. Jadi seperti itu. Yeah. Yeah. Seperti itu Kakak. Ada pertanyaan lagi? Untuk rentang waktu Kak, rentang waktu yang project atau project itu yang di Google sampai enggak, mesti rentang waktu di apa RTL itu kayak jenengan itu kan hampir mungkin hanya 2 kali pertemuan udah jadi ya SEM itu ya. Tapi nek punya teman-teman tadi kayaknya ada yang rentang waktunya 1 tahun, 1 bulan gitu, gimana Kak? Rentang waktu di timelinenya di RTL itu loh Kak. Oh, ini bebas timeline ya? Ini cuma timeline pelaksanaan panjenengan mengumpulkan RTL-nya aja, tugas RTL ini. Bukan di situ, RTL... di dalam RTL itu kan ada jeda waktu itu kayaknya yang bawah-bawah itu. Enggak apa-apa. Kalau mau nanti jenengan sudah PKG itu kan baru rencana. Enggak apa-apa. Yang penting jelas pelaksanaannya. Oh, bebas kapan. Ya? Bebas ya. Oke. Siap, terima kasih. Kak Pugu mau tanya. Silakan. Aduh. Tadi kan tugasnya ada 2 ya. Yang pertama tadi apa ya? Iya. Materinya. Materi rencananya. Oh, yang tadi yang nanti saya kirim juga. Iya, nanti saya kirim. Iya, yang pertama tadi. Yang kedua? Yang kedua, video pelaksanaan KBS-nya. Oh, iya. Semuanya. Thank you. Cukup? Sudah jam 8. Ya, cukup. Mau ya, cukup Pak. Selare dagong barang pandang selawis jinteni bojone ning sampinge kuwi. Sampai njuwiti wae iki arek live streaming. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu sudah habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Iki kaya kudu ketemu iki, bahas iki. Betul. Pandang. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Ya, terus satu Kak. Ide apa Kak? Kita foto dulu. Ide yang tadi RTL meningkatkan kegiatan ngepet bersama keluarga guru ekonomi.
Kumat. Baik, Jodre. Ya foto sih, malam mingguan terganggu. Monggo Siapa Kak. yang moto? Ayo Kak Kak Ade. Saya nggak bisa ya. Saya Kak Ade nggak kok suka ikut. gelap-gelap toh? Enggak, dia terang, Kak nggak Warso ini tahu. kok open lesbian ini Kak Warso. Kenapa Kak Warso Wih, mau wih, selesai lesbian? perlu ditanggapi Pak, perlu ditanggapi Mas. Kak Suarso. Ini mau Lek, selesai War. malah lesbian ini. Lek Pak, Monggo Pak Warso. John. Iya, Ingat ngomong suaramu John. ditunggu. Assalamualaikum. Golek wong sak desa lho, John. Wih, angkat tangan lho. Yo Kak Andang, difoto dulu Kak Andang. Meriang Kak. Malah meriang delok fotomu, weh, on kamera. Klamben ra. Merindukan kasih sayang. Oh iya. Monggo Kak Andang, 1, 2, 3. Foto ini. Kok Kak Andang yang foto malah Kak Andang yang pegang ini. Yuk, Oke, 1. 1, 2, 3. Oke, nanti yang nutup Kak Warso. Kak Warso baru masuk angin ini. Kak Rosita kok nggak kelihatan ya? Kayak kucing. Kak Ade, Kak Ros, lali. Putri sedang berdaster ini. Lali. Ikut gigi. Peace. Suaranya hilang. Ye, kakak. Sudah, Kak? Cukup, Ge. Terima kasih Ya, Kak Pugu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nanya Kak Septi. Iya. Joko sehat. Alah. Pak Joko sehat. Pak Andang, kopinya Pak jangan lupa dibayar. Pak Joko sedang menunggu ini.